Matius 22 ayat 40, dalam kedua hukum itulah tergantung seluruh kitab para nabi. Hukum dan seluruh kitab. Jadi kalau saudara membaca Kejadian sampai Wahyu, saudara, intinya itu cuma satu. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Saudara, artinya mengasihi Tuhan itu adalah inti dari kitab suci kita. Makanya Tuhan bilang terkutuklah dia. Saudara, ini begitu kuat dalam diri saya. Maka saya ingin sampaikan, kenapa Tuhan itu begitu keras tentang mengasihi Tuhan. Sepertinya Tuhan itu egois, sepertinya. Saudara, sepertinya. Tapi tidak, karena ternyata seluruh isi Alkitab itu inti sarinya. Kalau saudara peras, yaitu mengasihi Tuhan. Tetapi saudara, mengasihi Tuhan itu tidak semudah waktu kita mengucapkan. Kan kita sering kali, aku mengasihi Tuhan. Apa kamu mengasihi Tuhan? Aku mengasihi Tuhan. Tahu saudara, ternyata mengasihi Tuhan itu tidak semudah yang kita ucapkan. Saudara, mengasihi Tuhan itu ternyata harus dengan segenap. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap tenagamu, dengan segenap dompetmu. Ya mungkin kira-kira begitu. Saudara, yang segenap. Dan Tuhan itu tidak mau diduakan. Tuhan bilang begini dalam Matius 10:37, kalau kamu mengasihi bapakmu lebih dari aku, mengasihi mamamu lebih dari aku, mengasihi mobilmu lebih dari aku, mengasihi pekerjaanmu lebih dari aku, mengasihi apa yang kau miliki lebih dari aku. Tuhan bilang apa, saudara? Halo, pernah baca ayat itu? Apa? Tuhan tidak berkenan. Tidak layak begitu. Nova ternyata apa ayat itu? Saudara, Tuhan bilang kalau kamu mengasihi bapakmu, mamamu, opumu, tulangmu, alang borumu, cikmu, kokomu lebih dari aku, engkau tidak layak bagiku. Jadi Tuhan itu tidak mau diduakan. Saya ingat saudara yang dikasih Tuhan, saya bertobat tahun 1984 bulan Mei. Di tengah kefrustasian yang luar biasa karena saya gagal PNBK, saudara, saya pergi ke Bandung melarikan diri. Akhirnya saya dijamah oleh Tuhan. Kemudian saya bertobat. Sorot hati saya itu dipenuhi dengan cinta mula-mula kepada Tuhan. Saudara, saya punya satu hobi yang sangat saya sukai. Namanya catur. Saudara, bukan karena saya orang Batak, tapi memang catur ini kesukaan saya. Dan saudara, kalau saya sudah di depan papan catur itu tidak boleh diganggu-gugat. Itu satu kesukaan bagi saya. Saudara, kalau saya sedang main catur, saudara, wah itu satu kenikmatan yang luar biasa. Saudara, saya ingat kira-kira bulan 8, kalau tidak salah itu. Saudara, di Bandung itu diadakan pertandingan catur antar mahasiswa sekota Bandung. Diadakan di ITB, Institut Teknologi Bandung. Saudara, saya mewakili kampus di mana saya kuliah. Saudara, yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, hari pertama kita bertanding, ada kan yang suka main catur di sini? Saudara, kami bertanding sistem Swiss. Sistem Swiss, saudara. Jadi 8 kali pertemuan, 8 kali pertandingan. Sistem Swiss 8 kali pertandingan. Saudara, malam pertama saya ketemu dengan anak Unisba. Saudara, saya menang 7 langkah. Saya masih ingat itu 7 langkah saya menang. Kemudian dia mati. Saudara, sampai panitia bingung, kok cepet banget? Nah. Saudara, hari kedua, saudara, saya main dengan anak Unpad, temannya Utut Adianto. Kalau saudara tahu Utut Adianto, Utut Adianto ada di tempat itu pada waktu itu. Saudara, dia belum Grandmaster waktu itu. Saya lupa dia masih FM atau apa. Saya pokoknya saudara dia belum Grandmaster. Saudara, Utut Adianto ada di situ. Saudara, saya main dengan teman Utut Adianto, jadi anak Unpad. Saudara, dalam pertandingan itu kami dikasih waktu 4 jam untuk satu partai.
untuk 40 langkah pertama. Kalau dalam 40 langkah tidak ada yang kalah, kami dikasih waktu lagi 1 jam, setengah jam. Jadi saudara, total permainan itu 5 jam. Kalau tidak ada yang menang, siapa yang jamnya pertama jatuh, dia kalah. Kami mulai jam 7. Saya masih ingat saudara, kira-kira sudah mendekati jam setengah 11, saya sudah bermain kira-kira 35 langkah. Saudara yang dikasih Tuhan, di tengah-tengah rumitnya permainan, saya mulai itu. Saya waktu kalau main catur saudara, pada waktu itu 7 langkah ke depan saya sudah itu. Saudara, saya sudah tahu kira-kira apa yang akan terjadi 7 langkah ke depan. Saudara, saya sudah itu. Nanti kalau saya main jalan ini, pasti dia akan jalan ini. Kalau saya jalan ini, pasti dia akan. Itu sudah saya itu. Kecuali kalau dia salah langkah, baru saya bisa menang. Tapi kalau dia tidak salah langkah, saya pasti kalah. Saudara, kemudian saya mulai langkah ke-36. Saya tek. Saudara, seperti yang saya juga, dia jalan tek. Saya jalan ini tek. Saudara, 2 langkah baru jalan, saya langsung salam dia. Saya menyerah. Artinya saya kalah. Saudara, saya pulang. Sampai di tempat kos saya, kontrakan saya berdoa. Waktu saya mulai mau berdoa, saudara, tiba-tiba bidak-bidak catur itu lompat-lompat di kepala saya. Saya tidak bisa doa. Saya tutup lagi, lompat-lompat lagi. Tapi kenapa jalannya ini? Kenapa tidak begini? Tapi kalau saya bisa begini, ya, saudara, itu berkenan. Dan malam itu saya tidak bisa doa. Kemudian saya bilang sama Tuhan, Tuhan, ampuni saya. Dan malam ini saya putuskan, Tuhan, saya tidak main catur lagi. Saudara ingat, main catur bukan dosa. Tapi waktu itu bagi saya itu mengganggu hubungan saya dengan Tuhan. Saudara, saya putuskan, Tuhan, saya tidak main catur lagi. Karena ini permainan yang paling saya senangi, saudara. Di mana saya berada, hampir selalu saya juara. Supaya saudara, saya ada di tempat saudara pertandingan 17 Agustus, saya pasti juara. Tapi hari itu saya putuskan, Tuhan, saya tidak main catur lagi. Karena itu mengganggu hubungan saya dengan Tuhan. Saudara, saya kalau engkau mengasihi catur lebih dari aku, kira-kira begitu, engkau tidak layak bagi. Saudara, mengasihi Tuhan, saudara, itu tidak bisa ditawar, saudara, tidak bisa, itu harus dengan segenap. Saudara, dengan segenap. Karena itu saudara yang dikasih Tuhan, saudara yang mau mengasihi Tuhan, itu ada ukurannya. Saudara, kita tidak mudah, tidak gampang aku mengasihi Tuhan. Saudara, ada parameter apakah saudara dan saya mengasihi Tuhan atau tidak. Ukuran pertama, saudara, apakah kita mengasihi Tuhan atau tidak. Saudara, Tuhan bilang gini, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia. Saudara, coba cek, kita mengasihi orang di sekitar kita atau tidak. Saudara mengasihi suami saudara, istri saudara atau tidak. Saudara mengasihi tetanggamu atau tidak. Saudara, 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 20 sampai 21. Coba 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 20. 1 Yohanes 4 ayat 20 dan 21. 1 Yohanes 4 ayat 20 dan 21. 1 Yohanes 4 ayat 20 dan 21. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta atau pembohong. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin dia mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Saudara, ukuran pertama, saudara, apakah kita mengasihi Allah atau tidak? Cek diri kita. Kita mengasihi saudara kita mengasihi sama kita atau tidak? Tapi Pak, Bapak tidak tahu dia. Saya lihat wajahnya tidak juga. Bapak tidak tahu sih. Orang itu Pak menjengkelkan sekali. Saya mengasihi Tuhan Pak. Tapi kalau Pak Henry, sorry Pak, tidak bisa kasih. Saya mengasihi Tuhan Pak. Tapi Pak, kalau Pak Oki, sorry Pak, sorry. Saya ini mengasihi Tuhan, tapi kalau Pak Oki, sorry Pak. Sampai mati saya akan ingat. Saudara Tuhan bilang apa? Bohong. Seringkali kita ini suka jadi tukang bohong.
Katakan kiri kanan. Kok saya diomongin? Astaga. Saudara, benar. Seringkali kita bilang Tuhan aku mengasihimu. Saudara tetangga sendiri saudara kita nggak bisa atur. Saudara suami sendiri aja kita benci. Saudara, bukunya jelas. Kalau kita mengasihi yang kita lihat aja nggak bisa kita kasih, apalagi yang tidak kelihatan. Saudara, parameter ukuran pertama apakah saudara dan saya mengasihi Tuhan atau tidak, saudara? Cek. Saya bisa nggak mengasihi orang yang menyebalkan saya? Saudara, saya bisa nggak mengasihi orang yang Pak, Bapak nggak kenal dia. Saya nggak usah cek dia, Pak. Lihat bayangannya dia saya udah penuh. Saudara, ya. Ukuran pertama, ketika kita mengasihi Tuhan, kita harus bisa mengasihi sesama. Yang kedua, saudara, nggak usah lama. Saudara, dari mana kita tahu kita mengasihi Tuhan atau tidak? Ketika kita mudah melakukan firman Tuhan. Firman yang mana, Pak? Mengampuni orang. Ya lihat dulu, Pak. Kalau sekali sih oke. Tapi kalau 2 kali, 3 kali, oh, I'm sorry, Pak. Tapi firman Tuhan mengatakan, saudara hati-hati. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita mudah melakukan firman Tuhan. Memberi persepuluhan itu gampang. Terus saya mengasihi Tuhan kok mudah. Tapi kalau saudara berat melakukan firman, itu tanda bahwa engkau tidak mengasihi Tuhan. 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga, saudara. Firman Tuhan jelas mengatakan, coba kita baca sama-sama. 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga. 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga. 2, 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu berat. Tidak berat. Tidak berat. Tidak berat. Ringan. Salah ini kayaknya. Salah nih. Perintah-perintahnya itu Tidak berat. berat apa tidak berat? Tidak. Jujur, saudara. Yang ingat meja. Halo, berat gimana Bu? Berat. Berat kata berat. Berat badan. Halo, berat. Berat atau tidak berat? Lumayan. Berat ringan gitu ya. Berat ringan, jadi kayak kelas tinju, saudara. Jadi ada kelas berat, ada kelas ringan, ada berat ringan, kira-kira gitu. Saudara harus ingat kuncinya di atas dulu. Sebab inilah kasih kepada Allah. Amin. Saya punya pengalaman yang indah dengan ayat ini. Saudara, tahun 84 saya kuliah di Bandung. Kemudian saya pacaran dengan seorang gadis. Saudara, saya tinggal di Bandung Timur, dia tinggal di Bandung Barat. Masih sama booking gini. Saudara bayangkan dari barat sampai ke timur berjajar pulau-pulau, sambungan menjadi satu. Itulah cinta kami. Saudara, kami punya pelayanan itu di Bandung Timur. Jadi setiap malam, saudara, kalau kami pelayanan, saudara setelah selesai itu dia selalu saya antar pulang. Saudara, karena apa? Supaya dia tidak diganggu orang ya. Saudara, saya antar naik bis kota. Saudara, waktu saya antar, saudara sampai di rumah, biasanya kemudian kami makan. Waktu pulang bis kota udah nggak ada. Yang ada angkutan umum liar, angkutan gelap. Karena angkutan gelap, ongkosnya juga gelap kok gitu. Maksudnya begini, suka-suka supir. Kalau hari ini gopek, saudara besok 1.000, setelah supir. Saya ini saudara paling tidak suka di malam orang. Saudara saya nggak suka. Jadi saya sudah tahu ongkos itu biasanya angkatan 500. Jadi saya bayar 500. Saudara, waktu saya bayar 500, kemudian saya ingat di suatu kali kejadian, saudara. Kemudian kondektur bilang, apa ini ongkos ini? Mana bisa 500? Saudara, supirnya bapak
kondekturnya Batak. Dan penumpangnya Batak, cuma dia tidak tahu kalau penumpangnya Batak. Saudara, jadi saya biasa dari mana? 500 lagi. Oh enggak, saya biasa kok. Saya paling gak suka dipalak orang. Saudara, akhirnya berdebat. Akhirnya diem, karena gak ada yang mengalah. Dia minta, saya gak kasih. Saudara, pas saya turun, saudara, saya pikir udah selesai karena sudah diam. Jadi saya pikir udah gak ada masalah. Saudara, waktu saya turun, tiba-tiba saudara dikasih Tuhan, itu pintu dulu, 500 lagi. Saudara, ternyata belum selesai. Saudara, saya langsung tepuk pundaknya. Lain, dan mereka bisa lagi 500. Malah kita loh HP ini. Maksudnya, ternyata sama-sama orang Batak. Saudara, hari itu lepas, enggak ribut. Saudara, kejadian seperti itu hampir setiap saya mengantar pacar saya. Jadi saudara, hampir setiap pulang mengantar pacar, saya hampir selalu ribut. Sampai teman kos saya selalu, kalau saya udah pulang dari berantem ya, itu teman sekarang waktu saya udah pulang, muka saya masih panas. Saudara. Kurang ajar, dia supir angkot, kurang ajar. Jadi selalu setiap saya pulang, teman saya tanya, tadi ribut ya? Saudara, bayangkan hampir tiap saya mengantar, pasti ribut. Yang anehnya, saya tidak jerah. Dan saya tidak merasa berat mengantar pacar saya. Padahal saya tahu, nanti bakal berantem lagi. Kenapa saya tidak jerah? Kenapa maaf? Cinta. Wiwit. Saudara, cinta membuat yang berat menjadi. Saudara, sebab inilah kasih kepada Allah. Kalau kau mengasihi Allah, firman Tuhan itu tidak berat. Tidak berat. Melayani tidak berat. Bayar perempuan tidak berat. Mengampuni orang tidak berat. Karena kasih. Amin. Yang ketiga, saudara, ukuran yang ketiga, kalau kita mengasihi Allah, kita akan berusaha memberikan yang terbaik kepada orang yang kita kasih. Saudara, dibaca Maliaki 1 ayat 6 dan 8. Saya nggak usah baca, waktunya nggak cukup lagi. Saudara boleh cek, ketika engkau mengasihi seseorang, engkau akan berusaha memberikan yang terbaik untuk orang itu. Iya Pak ya? Iya. Saya 32 tahun hidup sama ibu, saudara. Saudara, setiap beli handphone, saya bukan, dia selalu yang terbaik. Saudara, benar. Ibu tuh kalau beli handphone tuh S0 kelas. Saya SL. Akhirnya saya selalu yang murah. Saudara, saya selalu pengen memberikan yang terbaik untuk dia. Kalau engkau mengasihi Tuhan, siapa yang engkau akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Waktu, tenagamu, saudara, pemikiranmu, termasuk dompetmu, engkau akan berikan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Pasti saudara. Kenapa kita mengasihi yang terbaik? Tuh, jadi tuh senyum-senyum. Karena saudara, pasti dia jalan-jalan dulu, Aman yang kerja terus kan saudara. Karena Pak Aman sayang sama dia. Amin Pak Aman? Bukan main. Saudara pasti begitu. Kita akan memberikan yang terbaik untuk orang yang kita kasih. Saya percaya kalau saudara dan saya mengasihi Tuhan, Tuhan akan memberikan yang terbaik. Amin. Waktumu, tenagamu, pikiranmu, bahkan hidup. Bukan sudah selang di mana-mana, saudara. Baru Tuhan, aku mau belajar ini. Tuhan bilang apa? Aku mau belajar. Aku. Orang takut aku. Kiki dengar Kiki. Saudara, yang berikut, ketika engkau dan saya mengasihi Tuhan, engkau rindu selalu dekat dengan Dia. Amin. Saudara, orang yang mengasihi itu selalu pengen dekat dengan yang dikasihi. Cek aja suami istri, saudara. Kalau istrinya bersuka cita ketika suaminya pergi berminggu-minggu, saudara, something happen. Dia tidak bersuka. Dan saudara, aku tahu pergumulan mungkin itu waktu dalam hatinya dia bergumul. Itu maksud saya begini, aduh, kapan nih suatu gue keluar kota?
Kapan nih sekali? Bukan ibu gigi ya, wah ibu itu sangat. Saudara, kita selalu pengen dekat orang-orang yang kita kasih. Dan yang terakhir, saudara, kita ingin melayani dia. Suatu kali Tuhan bertanya sama Petrus, Petrus, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Petrus bilang, Tuhan, engkau tahu aku mengasihi. Tuhan bilang apa? Gembalakan domba-domba. Saudara, sampai 3 kali Tuhan tanya. Jawabannya selalu sama. Saudara, bukti kita mengasihi Tuhan, kita akan melayani Tuhan. Saya percaya itu. Pasti rindu. Tuhan, aku rindu. Aku rindu mengasihi Tuhan. Aku mengasihi Tuhan, aku rindu. Saudara, Tuhan mau saudara dan saya menjadi orang yang mengasihi Dia. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Saudara, kita pikir-pikir Tuhan ini egois. Wah, kok begitu? Tapi ternyata tidak. Saudara, Tuhan tuh pribadi yang cengli. Do you know what's the meaning cengli? Orang yang fair, pribadi yang fair. Saudara, 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-9, Tuhan bilang begini. 1 Korintus pasal 2 ayat ke-9. 1 Korintus pasal 2 ayat ke-9. Saya akan berhenti di sini, saudara. Saya nggak mau panjang-panjang. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah. Ayatnya Pak Amon, ayat masnya Pak Amon. Oh, ayat. Semua apa sob? Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi. Amin. Saudara, saya terlalu percaya Bapak itu Bapak yang cengeng. Dia bukan hanya pengen dikasih sekedar, tapi dia katakan, ketika engkau mengasihi aku, kau tidak usah pikirkan, aku sediakan. Saudara, saya dibuat terkagum-kagum oleh Tuhan. Saudara, banyak hal itu nggak terpikir saya, tapi Tuhan berikan. Bahkan kadang-kadang saudara yang enggak, itu bagi saya itu tidak terlalu penting. Tapi Tuhan tahu kalau saya memiliki itu, Dia sangat senang. Saudara, saya masih ingat, saya kan suka cerita, saya kan orang kampung. Saudara, saya itu tidak pernah punya cita-cita yang terlalu wah gitu, karena saya tahu siapa diri saya. Saudara, saya tidak pernah punya cita-cita. Boro-boro saudara berpikir itu jalan-jalan ke luar negeri, saudara, itu jauh dari harapan. Saya bisa datang ke Jawa ini, saudara, dari Sumatera, itu udah anugerah yang luar biasa. Sudah. Kalau ditinjau dari segi uang, saya nggak mungkin. Dari segi keuangan nggak mungkin bapak saya bisa memberangkatkan saya ke Jawa ini untuk kuliah, nggak bisa. Apalagi saya sampai ke luar negeri, saudara, nggak bisa. Saudara, tahun 1985-an, saudara, saya menghadiri satu persekutuan di Bandung, di Jalan Pajajaran, saudara. Saudara, dalam persekutuan itu tiba-tiba dinyanyikan satu pujian begini. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Itu kira-kira 1985, saudara. Saudara, timbul dalam hati saya, enak juga ya kalau suatu saat saya bisa ke Yerusalem. Tapi saya tahu itu hal-hal yang sangat mustahil saya alami. Sampai tahun 2009, saya ingat saudara, tahun 2009, tiba-tiba saya mempunyai kesempatan untuk ke sana. Saya sedang dalam perjalanan, saudara, setelah menyeberangi Mesir, melewati border, saudara. Saya sudah capek karena perjalanan dari Mesir, saudara, ke perbatasan Israel itu kira-kira 8 jam lebih, saudara. Saudara, saya sedang tengah-tengah kecapean di bis. Saudara, tiba-tiba tour guide sekali, namanya Moses, saya masih ingat. Tiba-tiba dia nyanyi, oh Yerusalem. Saudara, saya bangun. Saya ingat pujian puluhan tahun yang lalu. Saya bisa ada di tanah perjanjian. Saudara, saya nangis, Tuhan, thank you. Secara manusia itu tidak mungkin saya bisa alami.
Saudara, saya sering mendapat kejutan-kejutan dari Tuhan. Karena Tuhan bilang tadi, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan tidak pernah timbul di dalam hati, Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi. Amin. Saya pernah cerita sama saudara di tempat ini. Saya pernah pasengki sama Tuhan. Gara-gara saya mempunyai keinginan-keinginan yang nyeleneh. Saya pernah cerita di tempat ini. Pasengki itu tidak enak hati kalau bahasa Bataknya. Saudara, karena saya punya keinginan-keinginan yang tidak wajar menurut saya, saudara, itu tidak terlalu penting. Saya mau cerita lagi, saudara. Suatu kali saya punya keinginan untuk memiliki satu ballpoint yang bagus. Saudara tahu pena namanya Montblanc, saudara. Kenapa? Saya kan sales kayak Pak Amon lah gitu, saudara. Jadi saya sering ketemu dengan bos-bos. Saudara, saya lihat itu di kantong itu suka ada pena yang keren, saudara. Saudara, saya mikir, kalau saya punya pena itu boleh juga tuh saya pikir. Saudara, waktu saya pulang, saya cerita sama ibu. Saya pengen punya ballpoint, saya bilang. Pas waktu saya mau wawancara ke Malaysia waktu itu, yang beli aja. Karena dia ibu rumah tangga, saudara, dia nggak tahu harga ballpoint, dia pikir paling 100.000. Ya udah. Saudara, waktu itu harganya baru 2 juta, Montblanc. Saudara, kemudian ayo kita beli, katanya. Saya bawa dia ke Supermall di Gramedia. Saudara lihat kalau ballpoint mahal di Gramedia gampang, lihat yang di etalase. Saudara, itu ballpoint mahal, tapi kalau yang bisa dipegang-pegang itu murah. Saudara, jadi kalau barang mahal itu nggak bisa dipegang. Jadi dia bilang ballpoint yang mana? Terus saya tunjuk yang itu. Saudara. Waktu dia lihat kan itu ada harganya tuh. Itu ballpoint. Saudara, yang dikasih Tuhan, wah, nggak usah. Saudara, akhirnya kami pulang. Saya nggak mau ribut gara-gara ballpoint. Kenapa, saudara? Saya tahu ballpoint itu tujuannya untuk menulis. Saudara, hanya untuk menulis. Saya waktu itu, saudara, ada pegang suka buka cek. Saya belum pernah ditanya oleh Bank BCA waktu saya keluarin cek 300 juta, bilang, Pak, ini tanda tangannya pakai pena apa? Nggak pernah. Pak, ini kalau 300 juta nggak boleh pilot loh, Pak. Ini paling tidak parkir. Enggak, saudara. Selama uang itu ada, dia nggak tanya itu pena. Nggak tahu kayak Pak Alef, saudara. Nggak tahu kalau di Bang Hana, saudara. Saya nggak tahu. Ya. Tapi setahu saya itu tidak pernah dipersoalkan. Jadi saya nggak mau ribut dengan itu. Tapi Tuhan tahu kalau saya dapat pena yang bagus, dia tahu saya akan senang. Suatu kali saya sedang melayani pemberkatan pernikahan, saudara. Selesai pemberkatan oleh keluarga, saya dikasih oleh keluarga yang saya berkati, saya dikasih kotak. Gitu. Saya pikir ini pasti ballpen, ini pasti pena. Tapi dalam hati saya selalu, kalau Parker pasti Parkeran. Yang 75.000 atau 100.000. Ya. Tapi yang namanya dikasih, ya kamu siapa? Saudara, saya bawa pulang. Waktu di rumah saya buka, saudara, saya kaget itu pena dibuat dari emas. Saking bagusnya, saudara, saya nggak berani pakai, saya simpan di hati. Saya takut hilang. Saudara, kemudian saya dikasih lagi Montblanc. Saudara, setelah saya dapat Montblanc, saudara, yang ini saya kasih ke teman saya, dan dia senangnya juga luar biasa. Saudara tahu apa yang tidak pernah kau pikirkan itu Tuhan sediakan. Saudara, Bapakmu itu sangat mengasihi. Dirinya saja Tuhan kasih, nyawanya ini Tuhan kasih, apalagi cuma sekedar berkat. Tapi saudara, yang penting kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budi. Saudara, saya banyak mengalami kejutan. Saya pernah juga kesaksian di tempat ini. Suatu kali saya ditelepon oleh seseorang. Saudara, saya masih ingat saya khotbah di Pondoknet. Saudara, waktu saya khotbah duduk, saya lihat sepatu saya. Sudah lama nih sepatu gak diganti. Saya pikir nanti saya beli sepatu lah, saya pikir. Saudara, saya tidak pernah beli sepatu namanya yang mahal. Paling si benceng 400.000 itu udah mahal. Itu pun saudara saya cari kalau saya diskon 50% plus 2%, 20%. Wow, itu saya beli. Saudara, waktu saya lihat, ya namanya keinginan, selesai lupa.
Saudara, saya udah nggak sampai di rumah nggak beli sepatu lagi karena sudah lupa itu cuma keinginan sesaat. Tapi tiba-tiba saudara saya ditelepon oleh seseorang. Salam Pak Hendrik, salam. Saya mau ketemu Bapak, saya mau kasih sesuatu. Boleh nggak kita ketemu di Supermall? Saudara, oke, kita ke Supermall. Saudara, kami ketemu di Supermall. Waktu saya ketemu di Supermall, saya lihat dia tidak bawa sesuatu, saudara. Dalam hati gini, katanya mau ngasih sesuatu. Mengharap dong. Saudara, dia bilang, Pak, makan dulu ya, makan. Saudara, akhirnya kami makan. Selesai makan, tiba-tiba saya digiring sama dia, saudara, ke toko sepatu. Kalau saudara tahu toko sepatu mahal di Supermall itu 101. Apa maksudnya? Saudara, saya dibawa. Pak, pilih salah satu. Waktu saya lihat, saudara, saya nggak berani milih. Karena harganya membuat orang terkejut. Saya bilang, saya bilang, saya paling 400.000. Sulit 2 juta. Oh, enggak. Pak, ambil saja. Enggak, saya bilang. Saudara, akhirnya diambil sama dia. Coba Pak, Bapak nomor berapa? 40. Coba Bapak pakai. Saudara, saya pakai. Enak. Saya baru tahu, saudara, ternyata sepatu mahal itu enak. Saudara yang dikasih Tuhan, mulai dari hari itu sampai sekarang, kaki saya alergi kalau pakai sepatu bola. Saudara, sungguh. Gara-gara dia. Saya ingat kalau saya dikasih orang sepatu 400.000, saudara. Sakit, kakinya bisa kasihkan ke orang. Saudara, saya cuma, dia kayaknya sombong. Tapi Tuhan kasih terus, saudara. Saudara, saya ini 3 sepatu, saudara, yang harganya sekitar 2 juta. Itu dari orang terus, mungkin Tuhan tahu anakku ini nggak akan beli kalau yang 1,5 juta. Jadi dikasih terus, saudara, 3, saudara. Enak, saudara. Sampai hari ini saya pakai sepatu yang mahal itu bukan saya beli, dikasih orang. Saya ini rahasia, saudara. Jadi kalau saudara mau ngasih saya sepatu, jangan kasih yang ampuni saya Tuhan, karena saya kalah bensin. Saudara kami, saya mau kasih tahu begini cuma satu. Kasihlah Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap cinta, dengan segenap akal budi, dengan segenap dompetmu, dan segenap hidupmu. Ketika engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hidupmu, Tuhan bilang apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan tidak pernah timbul dalam hatimu, aku sediakan bagi. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita tunjukkan kepada kita. Oh rahmatnya ya Allah bos. Ya Allah masyaallah ampuni kami kalau selama ini kami berpikir mengasihi pilihan. Tapi malam ini Engkau mengatakan siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah dia. Dan Engkau mau kami mengasihi-Mu dengan segenap hidup kami Tuhan. Karena Engkau tidak mau diduakan. Engkau tidak mau diduakan. Tuhan jamah setiap kami. Berikan kekuatan, kemampuan bagi kami untuk kami mengasihi Tuhan dengan segenap hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Ada teman-teman